Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah percikan iman, kita hadir di sini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang harus kita jadikan teladan dalam hidup kecuali beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik untukmu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kalau kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa dengan Allah, kamu yakin akan kehidupan akhirat, kamu harus menjadikan Nabi sebagai teladan dalam hidup. Nah, hari ini kita hadir di sini di masjid yang dibangun dari tetesan keringat ibu bapak sekalian. Tak pernah terfikirkan kita punya masjid yang ini tuh gede tapi jadi asa kecil. Karena alhamdulillah yang hadir full, dan sebenarnya ibu bapak di bawah itu sementara kita fungsikan untuk kelas ya. Bahkan kita fungsikan untuk asrama bagian, tapi nanti itu akan kita fungsikan untuk masjid. Buktinya sekarang saja nyaris tidak tertampung. Pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Bapak Ibu yang sama-sama berkontribusi untuk membela agama Allah. Man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar tempat burung itu bertelur, maka Allah akan berikan istana di surga. Saya yakin, seyakin-yakinnya seluruh saudara-saudara kita yang berwakaf dan yang mengantarkan dengan doa walaupun tidak bisa berwakaf, percayalah itu akan jadi cahaya kubur, akan jadi jariyah setelah kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hari pertama kita sebenarnya sudah ingin menggunakan masjid ini, walaupun masjid ini belum selesai. Sebelah sana masih perlu ditata ya, kecil-kecil gitu. Sebelah bawah ada granit yang belum kita pasang gitu. Ada parkiran yang belum kita buat secara permanen ya. Dan ternyata di sebelah sana sebelum ini tuh ada belokan. Nah itu untuk lahan parkir seluas 7.000 meter untuk lahan parkir sebelah sana. Jadi parkir di sana, jalan kaki sedikit ke sini gitu. Kenapa ada jalan kaki tidak persis di depan masjid? Supaya berpahala. Turun, itu kan kurang berpahala ya. Tapi kalau rada di sana sedikit, parkir, jalan kaki, ada pahalanya lebih besar lagi ya. Terima kasih para tamu Bapak. Sehat semuanya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ya gitu. Kita 2 tahun tidak ngaji langsung ya. Ya. Ibu-ibu juga alhamdulillah ya. Yang tidak kuat duduk di bawah bisa minta ke panitia disediakan kursi ya. Ibu ada yang duduk di kursi gitu. Kalau nggak kuat banget, Kang Ihsan suruh pindah, duduk di Diamun Wanimah. Ya,
Bapak Ibu, minggu depan kita sudah mulai MPI normal ya. Jam 7.30 kita sudah ada tahsin dan seterusnya sampai berakhir di jam 10 insya Allah ya. Dari jam 8:30 paling lambat jam 10 kita sudah berakhir dalam keadaan insya Allah kita sudah berpuasa. Bu, Ramadan mulainya kapan? Nah, mulainya 1 Ramadan hari Anda. Hari Anda 2 April gimana tuh? Ramadan kapan? 2 April, 1 Ramadan. Jadi kita bakal mulai puasa kapan? 1 Ramadan. Jangan bilang 2 April. Kita akan mulai 1 Ramadan. Ya, nah 1 Ramadan itu jatuhnya kapan? Kita nunggu pengumuman dari Dewan Itsbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Diperkirakan kalau secara hisab, secara matematis itu bertepatan 1 Ramadan dengan 2 April dan itu hari Sabtu. Hari Ahadnya kita MPI lagi ke sini. Bebas ya, mau pakai seragam boleh, enggak juga enggak apa-apa ya gitu. Bebas. Mau rombongan boleh, mau sendiri-sendiri boleh gitu. Mau naik kereta seperti Pak boleh, mau meser angkot boleh. Kan gitu. Enggak. Hanging silahkan. Ya, Bapak Ibu, insya Allah kita akan memulai Ramadan dan saya yakin ayat tentang saum itu sudah kita sering dengar. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Ya, itu ayat tentang saum. Nah, sebenarnya saum itu melatih 3 hal secara berbarengan. Dalam diri kita ini ada 3 unsur yang paling pokok. Jasad, akal, kolbu. Apa Bu? Ini merujuk ke surat Al-Mulk ayat 23. Kayak nyarana Quran tuh. Mana? Oh dina HP sok. Buka ya. Surat Al-Mulk ayat 23. Surat keberapa? Surat ke-67 ayat 23. Sudah ditemukan. Nah, ya. Ustadz Ihsan boleh bacakan Ustadz? Mumpung moderatornya Ustadz Ihsan. Cek 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian boleh ya dibuka mushafnya. Tadi sudah siap surat Al-Mulk ya. Al-Mulk surat ke-67 ayat 23 ya. Baik kita praktekkan ya nada rosnya ya. Yuk kita awali dengan istiadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Tete nada apa Ustadz Ihsan? Ros. Ya, nada ros nu kitu teh. Karena nada-nada teh macam-macam ya. Ada 7. Cek. Ada berapa Ustadz Ihsan? Ada 7 ya, makomat namanya Ustaz. Tas hiji heula, hiji geus lieureun mereka teh. Ada ros, tas ros teh apalagi Ustaz? Ada sikah, ada dihawan, ada ziharkan, ada soba, ada bayati. Anda mah apal teh ziharkan we ya kan gitu. Nah, jadi maksudnya gini, tas Ustadz Ihsan ngajarna hiji we, ros we heula. Hiji ge hiji we. Nah, Qul huwallazi ansha'akum, katakan Allah yang menciptakanmu. Bu, Pak, sebenarnya kita diciptakan oleh Allah itu bukan pilihan kita. Kita anak siapa, lahir di mana, lahir dari ibu siapa, wajah kita seperti apa, kan bukan pilihan kita. 100% Allah yang menciptakan kamu. Makanya jangan suka nyalahin, punya ibu teh kayak begini, nggak boleh. Punya bapak teh kayak begini, nggak boleh.
Memang kita ini diuji, boleh jadi bapak kita tidak ideal, ibu kita tidak ideal, mungkin nggak gitu? Tapi ada juga yang alhamdulillah ya Allah aku punya ibu segini solehahnya, ya Allah alhamdulillah aku punya bapak segini baiknya, alhamdulillah. Tapi kalau satu saat di antara Anda teman-teman punya bapak atau punya ibu yang tidak ideal, ya itu mah bukan pilihan kita. Allah menurut ayat itu yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sama wal absar. Allah ciptakan untukmu pendengaran, penglihatan. Ya, wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidata. Dan Allah memberikan kepadamu bukan hanya jasad, indera, akal, tapi juga hati. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kamu berterima kasih. Jadi dalam diri kita itu ada jasad, akal, hati. Jasad amanah, kudu dijaga. Jasad itu dengan cara apa? Menjaga kebersihan. Tubuh kita teh dibersihkan. Ya. Waktu COVID di rumah terus kan ada yang mandinya teh 2 hari sekali ya, karena kan teh ka mana? Mah mandi enggak? Tuh ka mana? Nah, jadi curiga adanya di dia. Mata ker COVID mah kemarin lagi lagi banyak di rumah, sabun irit. Yang paling irit tahu nggak Pak? Bedak sama lipstik. Eta lipstik biasanya 4 bulan habis, ini udah 1,5 tahun nggak habis-habis Pak. Ya, gitu. Dandan setengah badan ya kalau itu teh, kalau online tuh ya. Kahanap nama, teuing naon lah ka dia we apa kabar? Oh gitu. Oh, iya. Ya. Allah yang menciptakanmu, memberikan pendengaran, penglihatan, akal. Jadi yang diasah dalam saum itu jasad. Makanya saum itu jasad. Menahan makan, minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi saum itu bukan 1 bulan, saudara-saudara. Saum itu dari terbit fajar sampai terbenam mata. Lamun saum 1 bulan, Anda nggak akan kuat. Saya suka nanya, Bu, puasa berapa lama? Sebulan. Mati sebulan. Puasa mah dari subuh sampai maghrib. Nah, itu fisik. Nah, coba tanya dokter gizi. Saya sering kalau mau Ramadan nih suka duduk dengan dokter gizi. Katanya kalau saum itu secara ilmu gizi harusnya setelah 2 minggu ada penurunan berat badan karena ada defisit kalori. 2-4 kilo. Nah, Anda mah naik 4 kilo. Itu saya nggak ngerti itu puasanya tuh gimana gitu loh. Kebayang tuh, kan puasa mah otomatis defisit kalori. Kita nggak ngemil, bener nggak? Cuma sahur buka. Coba kalau di luar puasa ngemil kan? Ya. Ada gorengan. Gorengan teh bukan hanya satu jenis. Gehu, cireng, bala-bala. Memang satu-satu tapi variannya banyak banget. Kan gitu. Nah, siangnya kalau puasa defisit itu, Anda cuma sahur berbuka. Makanya secara ilmu gizi, saum itu menurunkan berat badan. Ya 1-4 kilo lah. Jadi mun Anda naik berat badan, kalau Anda puasa berat badan naik, pasti ada something wrong. Pasti deh, ada sesuatu yang salah. Wah gitu. Nah, jasad itu turun karena boleh jadi dalam secuil daging kita, dalam setetes darah kita, dalam sehelai rambut kita ada yang haram tanpa sepengetahuan kita. Mungkin nggak itu? Mungkin saja saya beli nasi padang, ternyata tukang nasi padang juga nggak tahu kalau ayam yang dia beli itu sebenarnya ayam yang tiren, ayam bangkai. Yang tukang nasi padang juga nggak tahu. Nah, dimakan oleh saya, jadi setetes darah, secuil daging. Nah, dibuang di saat Ramadan. Jadi Ramadan itu membersihkan jasad, membersihkan akal. Kita disuruh banyak berdoa, karena doa itu pekerjaan akal, Pak. Coba kalau di akal kita nggak ada apa-apa, ya Allah, apa ya? Ya Allah. Begitu saja ya Allah. Karena jadi doa itu akal. Kalau berdoa itu kan di sininya harus ada.
Aku mau minta ampun untuk orang tuaku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Muliakan ya Allah, tempatkan kedua orang tuaku di sisimu dengan kemuliaan. Ampuni kesalahannya, luaskan alam kuburnya, bahagiakan dia di sisimu ya Allah. Karena ada di sini. Mau mendoain anak-anak ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada hamba anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang menjadi jariah setelah hamba berpulang kepadamu ya Allah. Kan ada di sini. Ya, gitu. So kalau di otak Anda nggak ada apa-apa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, cek malaikat hari kamu minta naon. Bahkan kalau Anda di memorinya tidak ada, Anda boleh ambil buku doa, ambil. Ya, lihat doa mohon ampun untuk orang tua, doa untuk keluarga, baca. Nggak boleh gini, ambil buku doa yang ditulis oleh Aam Amiruddin itu ya, yang buku doa orang-orang sukses. Nah, diambil. Kabulkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkan semua yang ada di buku ini ya Allah. Kabulkan yang ada di buku ini ya Allah. Pokoknya semua ya Allah, Engkau tahu isi buku ini. Amin ya Rabbal Alamin. Anda nanti kudu maca gitu. Saya curiga di antara Anda ada yang begitu. Ya Allah, pokoknya yang ada di sini ya Allah. Ya Allah Maha tahu, tapi Anda teh kudu baca apa. Jadi kalau kita lagi saum kudu banyak berdoa. Karena kata Nabi, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya mustajab. Salah satunya adalah da'watus shaimi hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi kalau orang lagi berpuasa Ramadan tidak banyak berdoa, ruginya luar biasa. Perbanyak doa. Itu kan akal. Terus saum itu mengasah juga hati kita. Kita jadi pemaaf. Kita jangan dendam, jangan dengki. Lihat orang bahagia, ikut bahagia gitu. Ya. Ya, Teteh, mobil engal, mohon alhamdulillah barokallah. Nah, itu ikut bahagia. Begitu Ustadz Ihsan mobilnya anyar, saya ngomong sama Kang Jatnika, ngiridit. Duit di mana? Orang gak apal penghasilannya sebarah. Nyawiya satu, pamer jelema temen. Teu puga-pugu. Pokoknya ningali batur, punya mobil baru, ya. Termasuk punya istri baru. Ya Allah. Nah, menarian. Kan istri yang pertamanya meninggal. Terus nikah lagi, punya istri baru kan. Alhamdulillah, barokallahu laka wa baraka alaika wa jam gitu. Jadinya aih deui geura tah. Apa? Kan gitu. Maot deui geura. Kan nu baheula ge kan maot teh menderita. Oh, ieu ge bakal menderita. Tingali lalaki jiga kitu. Nah, kan dengki kita teh. Iya enggak sih? Dengki. Orang lain pakai baju apa? Ya Allah, meni apa ya, seger bajunya teh gitu. Menyala, seger. Ih, mun aya banteng ditabrak. Kan gitu. Berenya. Banteng aya banteng we kencarkeun. Wah, diudag kabeh. Jadi Bu, ini mah contoh ya, contoh. Maksud saya apa? Pokoknya lihat orang teh hati teh bersih, Bu. Nah, gitu. Jadi teman-teman, saum itu mengajari kita mengasah 3 dimensi, 3 sisi. Apa? Jasad, akal, qalbu. Nah, kalau 3 unsur itu sudah terasah, maka saum itu harus melahirkan kesadaran. Apa Bu? Saum itu harus melahirkan 1, kesadaran introspeksi diri. Jadi saum yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mengasah 3, jasad, akal, kolbu. Nah, saum yang kita lakukan ini harus melahirkan 3 kesadaran. 1, kesadaran untuk introspeksi diri.
Introspeksi Bu, Pak. Banyaklah introspeksi. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi umur sampai sekarang. Ada teman-teman saya, ada yang sudah berpulang. Introspeksi lah, apa sih yang harus saya perbaiki? Apakah perilaku saya masih banyak mengecewakan orang? Apakah omongan saya masih banyak melukai orang? Apakah saya masih termasuk orang yang terlalu mencintai harta, mencintai popularitas, mencintai apa? Introspeksi. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Buka Al-Hasyr. Mun suruh buka teh buka Quran lini ngalika saya buka Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, ini nada ros lagi nih. Anda jangan dulu loncat ke nada-nada lain. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59. Sudah ditemukan surat ke-59? Ya. Ibu, kalau Quran jangan nanya halaman ya, jadi halaman sabaraha. Surat ke-59 ayat 18. Ya, Ustadz, silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sudah dibuka Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 ya. Kita akan awali Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Data dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, saum Ramadan itu pertama harus melahirkan apa? Kesadaran untuk introspeksi. Karena di bulan Ramadan itu seringkali juga disebut sebagai bulan muhasabah. Bulan mengevaluasi diri. Nah, introspeksi itu ada dua cara. Ada yang caranya itu kontemplasi. Kontemplasi itu merenung, ya. Ada lagi dengan cara bercermin. Kalau bercermin itu, kalau ibu bercermin pakai alat tidak? Apa? Zaman ayeuna mah kamera tuh. Iya Pak. Ya hari dulu makan, ibu-ibu teh. Enggak sekarang mah. Orang lain serius muka Quran, dia mah kieu. Pak, tadi teh aya batur mamaca Qurannya. Jadi yang namanya bercermin itu pakai apa? Zaman eno pakai kamera. Kamera apa? Kamera HP. Ya. Tapi yang masih zaman baheula jadulnya, zaman ibu saya kan meureunnan pakai nu cetrek gitu teh nu. Pipa merekna teh pipa. Mama sok nganggo kita sentenya pipa gitu. Nah, kalau bercermin mah butuh alat, butuh orang, butuh bantuan. Nah, kalau bercermin mah begini, misalnya Bapak ngomong sama istri Bapak, "Mah, selama rumah tangga 5 tahun apa yang harus Papa perbaiki?" Itu nanya, itu namanya bercermin. Ya, iya ayah teh rajin ibadah, soleh. Dengan satu aja yang harus diperbaiki, apa mah? Pedit. Oh. Oke, pedit. Nah Bapak jangan banyak membantah. Oh pedit. Ya, nya ayah mah gaji 10 juta dikasih ke mamah 2 juta. 8 juta kemanakeun sok. Nah, cici, Bapak cicing tong seureurnya. Oh iya mah, nanti perbaiki. Tak angke perbaiki.
kalinya ibu ya ayah, apa yang harus mamah perbaiki selama rumah tangga? Ya mamah teh satu aja, yang lainnya mah udah bagus. Ahli pangaosan mamah teh kan MPI sok sumpingnya gitu. Percikan iman sok ngupingkeun mamah teh. Tadarus rajin, one day one juz mamah teh. Kaum Senin Kemis rajin, ngan satu aja mamah yang harus mamah perbaiki. Apa ya? Mamah teh sering kesurupan. Irah mah kasurupan balanya mamah. Mamah mun geus balanya ayat kursi teu mempan ku ayah teh dibacakeun ayat kursi. Palak binas henteu nepi ka mamah keur balanya bapak papa ayat baca surat Yasin, mamah tambah-tambah. Satu-satunya cara yang bisa menghentikan mamah adalah kartu kredit di blok ku ayah. Langsung soal ya saya kredit card atas nama ini nomornya di blok. Nah baru jadi mamah mah insaf teh teu kudu ku ayat kursi sebenarnya. Oh gitu aja. Nah, Bu, jadi itu namanya apa? Bercermin. Nah, terus kalau ibu ongkoh ibu teh bercermin, tapi pas dikasih tahu, nah, ayah apa yang kurang dari mamah? Ya mamah teh kalau masak suka terlalu asin. Ih, ari ayah da masakan mah kudu kitu. Cicing tong. Cicing. Oh iya gitu. Ongkoh cenah bercermin tapi ngambek ku mas. Ayah teh dia nu kitu. Makasih atas kejujurannya, makasih atas. Ya. Ayah apa yang harus mamah perbaiki? Eta mah ayah mah ningali lomari mamahnya sampai kan baju ayah teh udah terusir mah. Tuh dina laci tuh jeung si AA. Mamah yuk, mamah. Ya katanya kan kita teh kudu qanaah mah. Jadi mamah punya baju 10, begitu beli 2 keluarin 2. Jadi terus ya mamah teh baju teh 10 walaupun mamah rajin beli. Gini ayah ya denger ya. Mamah itu ongko ibu teh nanya bercermin di bejaan ngamek. Ayah teh di dieu kitu. Sayang Ramadan ini robah. Insya Allah. Jadi ternyata pertama kesadaran apa? Nah introspeksi diri itu 2, ada kontemplasi mah merenungnya sendiri. Kalau bercermin mah kita minta orang lain menunjukkan. Kalau orang lain menunjukkan apa yang harus kita perbaiki saja. Jangan banyak membela diri. Udah perbaiki saja kalau memang itu betul. Tadi kasusnya ibu sering apa? Ibu sering apa? Kesurupan. Kesurupan apa Bu? Balanja. Ya ibu sudah kurangi kesurupan balanja. Nah, ya kan gitu. Bapak tadi kasusnya apa? Pelit. Ya bapak tinggal lasah saja kedermawanan gitu. Ya. Jadi nggak usah membela diri. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau Bu, apa kekurangan saya? Nya Pak Am teh kalau ceramah sok terlambat. Nggak usah bela diri, habis jauh ya udah saya perbaiki saja, saya jangan terlambat gitu Bu, jadi orang mah ya. Hari ibu teh nanya ke teman, apa yang harus saya perbaiki? Kerudung kamu teh sok menyon, kurang mah ninggalin ge cangkel gitu. Ya udah perbaiki, jangan ya itu model anyar, perbaiki we, udah perbaiki saja ya. Kan gitu ya. Tahu kan menyon? Menyon tuh tidak simetris, iya tah. Iya miring, jadi seolah-olah yang detek kieu, matak dipoto nanti kieu, nah supaya kan itu. Nah, itu pertama, saum itu harus melahirkan kesadaran untuk. Yang kedua, saum Ramadan harus melahirkan kesadaran untuk memperbaiki diri. Itu yang kedua. Ya, Ramadan itu harus melahirkan kesadaran memperbaiki diri. Karena Ramadan itu bulan perbaikan diri. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu termasuk apa? Apakah kualitas bacaan Quran kita kurang, perbaiki, hafalan kurang kita tambah gitu ya. Terus dengan tekun, dengan sabar. Walaupun mungkin kemampuan setiap orang beda-beda. Nah, Ustadz Ihsan mengajar Al-Quran udah bertahun-tahun. Muridnya macam-macam ya Ustadz ya. Ada yang dibenerin teh nurut,
Ada juga yang kekeh geus teh nanti baheula ge kieu. Kan gitu ya Ustaz ya. Aya nu coba Bu ya kan gitu. Berusaha untuk ngikutin gurunya. Tapi ada juga baheula ge kieu. Zaman ayeuna mah beda. Ongkoh cenah anda teh. Aja. Jadi kudu ada perbaikan diri, ya, perbaikan diri. Dalam apa? Dalam segala hal. Perbaikan diri. Kenapa? Karena manusia mah makhluk yang diwarnai ketidaksempurnaan. Siapa sih manusia yang merasa dirinya sempurna? Kalau ada yang merasa dirinya sempurna, itulah ketidaksempurnaan. Ya. Siapa manusia yang suci dari dosa? Nggak ada. Kalau ada yang merasa diri suci dari dosa, itulah dosa dia. Apa? Sok suci. Gitu. Jadi kita ini saum itu harus melahirkan kesadaran untuk perbaikan diri. Nah ini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Surat ke-66 ayat 8. Surat ke-66 ayat 8. Sudah ditemukan? Nah, dicatat ente? Catat. Nah. Nanti akan saya cek catatannya satu persatu. Sudah ditemukan? Ya, mangga Ustaz Ihsan. Iya, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian ya, seluruh jamaah Majelis Percikan Iman boleh ya. Kita akan baca kembali bersama-sama. Kita awali dengan isti'adah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Dari ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yuzzillah yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ya, Ibu Bapak coba perhatikan ayat itu ya. Hai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi bulan Ramadan itu bulan perbaikan diri, bulan pertobatan, bulan di mana pintu-pintu ampunan Allah dibuka lebar. Anda mungkin sering mendengar Ustadz menyampaikan Futihat Abwabul Jannah. Pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya pintu-pintu ampunan itu dibuka. Jangan pernah bibir kita kering untuk memperbaiki diri. Inti dari taubat itu kan memperbaiki diri, ya. Semoga dengan begitu Allah mengampuni kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai. Sampai di situ dulu. Ayat yang kaitannya dengan perbaikan diri. Nah, baru ayat berikutnya dijelaskan, ya. Yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Nah, jadi di akhirat itu Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang mengimani Nabi. Ibu bapak, kenapa Anda jauh-jauh ke sini? Karena kita mengimani Nabi.
kita mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini bukan tidak ada perjuangan. Perjuangan yang luar biasa. Dan siapkan mental, bubar dari sini perjuangan. Karena sekarang ini yang dari bawah ke atas juga mengalami kemacetan. Ada juga yang akhirnya putus asa wih deui. Terus dicatat ku Allah aing mah. Oh, dicatat aing mah ku Allah. Nah, wih deui ya kan gitu. Nah, nanti ketika bubar ya bertahap, nggak usah gerasa gerusu, ya kan gitu. Sok we santai di sini, mau sampai duhur, sholat duhur di sini, datuangan mata hadiah dihanap, ngan kantun meser. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu kumpul di sini sampai berlelah-lelah, berkeringat, berdesak-desakan? Karena mengikuti cahaya Nabi, ya. Nanti Allah tidak akan mengecewakanmu dan juga orang-orang. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya itu ada di depan mereka, ada di kanan, di depan mereka. Jadi kita ini Bapak Ibu kalau oleh Allah diberi petunjuk, kita di akhirat itu akan bercahaya. Tapi walaupun sudah bercahaya, kita masih mengatakan Robbana atsmim mana? Robbana atsmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya yang kau berikan. Ampuni kami tuh. Ampuni kami. Kabayang tuh Bu. Tos dina surga, tos bareng dengan Nabi, sudah ada dalam kebahagiaan, masih mengatakan Tuhan sempurnakan, ampuni kami. Apalagi kita yang belum jelas GJ nih. Ya. Belum jelas tuh apakah bareng dengan Nabi, bareng dengan siapa. Jadi permohonan ampun tuh kudu luar biasa. Dan Anda tahu bahwa di bulan Ramadan tuh bulan di mana Nabi itu paling sering memohon ampunan. Apalagi di 10 hari terakhir. Doa 10 hari terakhir apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa boleh fa'fu anni, boleh fa'fu anna. Ya Allah, innaka afu, engkau itu maha pengampun, maha pemaaf. Yuhibbul afwa, engkau itu menyukai permaafan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maafkan aku. Nah itu doa itu di 10 hari terakhir Nabi sering lebih giat lagi doa itu. Berarti saudara-saudaraku tercinta, yang namanya Ramadan itu bulan yang harus melahirkan kesadaran perbaikan diri, kesadaran memohon ampun pada Allah. Jadi saum Ramadan itu pertama harus melahirkan kesadaran introspeksi diri. Yang kedua kesadaran perbaikan diri. Yang ketiga, Ramadan itu harus melahirkan kesadaran akan dibahas minggu depan. Harus dicatat minggu depan. Jadi bersabarlah, nanti ketika keluar nggak usah terburu-buru, bertahap, nanti keluarnya yang di depan pintu dulu. Nu di dia mah kewe heula ulang kok gitu. Bertahap. Seperti di Masjidil Haram. Nah, gitu. Bertahap. Oke, Ibu Bapak terima kasih. Minggu depan kita bertemu lagi di sini demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah saum. Semoga Allah memberkahi kita.